banyak pertanyaan terkait di mana saya akan ujian, apakah saya adalah bagian yang akan mengikuti ujian kompetensi tahap 1 hari ini tanggal 9, bertepatan dengan webinar pada hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek akun SSCASN-PTN-nya masing-masing dan melihat apakah Bapak Ibu ini bagian dari 629.496. Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa saat ini kita sudah pada tataran siap untuk melaksanakan tes yang akan dilaksanakan di tanggal 13 nanti sampai tanggal 17. Ya, tadi Pak Dirjen sampaikan. Persiapan kita sudah sampai kepada menetapkan tempat uji kompetensi. Saat ini total 1.124 tempat uji kompetensi yang tersebar di 500 kabupaten kota sudah siap. Dan kita kepada Bapak Ibu peserta seleksi calon guru SMP 3K, jangan khawatir, banyak pertanyaan terkait di mana saya akan ujian, apakah saya adalah bagian yang akan mengikuti ujian kompetensi tahap 1 hari ini tanggal 9, bertepatan dengan webinar pada hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek akun SSCASN-PTN-nya masing-masing dan melihat apakah Bapak Ibu ini bagian dari 629.496 calon pelamar seleksi guru SMP 3K yang akan mengikuti seleksi di tahap 1. Jadi Pak Dir, ada jumlah yang pelamar itu 925.632, dan yang berhak mengikuti seleksi ujian tahap 1 itu jumlahnya 629.496. Untuk memperebutkan formasi yang sudah ada. Dan kami saat ini sudah berkoordinasi melalui Bapak Ibu Direktur, baik Direktur GTK PAUD, Ibu Santi, Pak Direktur Didas, Pak Rahmadi sendiri, dan Pak Direktur Dikmendisus, Pak Direktur Yaswadi beserta tim teknisnya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, sudah menyalurkan biaya bantuan pemerintah untuk pelaksanaan ujiannya, dan beberapa kali Dinas Pendidikan Provinsi juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dan DKI setempat. Artinya secara persiapan teknis kami sudah siap. Sudah siap ya, insya Allah ya Bu Ses ya. Baik Bu Ses. Jadi persiapan insya Allah sudah mendekati 95% ya, 90% kira-kira. Ya Pak Dir, dan untuk Bapak Ibu guru tadi saya belum selesai menjawab. Kalau Bapak Ibu guru non-ASN yang akan mengikuti seleksi itu, untuk mengetahui apakah dia ikut, itu nanti hari ini bisa mengecek akunnya. Di situ ada di mana tempat uji kompetensi, tempat dia akan melakukan ujian dan mencetak kartu pesertanya melalui akun tersebut tadi. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini komitmen Mas Menteri beserta Pak Dirjen dan Kemendikbudristek ini untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh guru non-ASN untuk bisa mengikuti formasi-formasi sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, kalau di ujian yang lain ya itu hanya 1 kali, setelah itu selesai, gagal, selesai, kami Kemendikbudristek memberikan kesempatan untuk mengikuti 3 kali ujian tadi. Nah, 3 kali ujian itu kebijakan yang diambil antara lain ujian yang kompetensi tahap 1 itu diperuntukkan afirmasi bagi seluruh guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri. Itu afirmasi yang diberikan, penghargaan kepada guru-guru non-ASN di sekolah negeri itu untuk mengikuti ujian tahap 1, di mana di sini bagi mereka yang mempunyai sertifikat atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya, atau guru non-ASN yang punya sertifikat atau kualifikasi linear tapi tidak tersedia formasi di sekolahnya, itu bisa memilih di sekolah lain. Itu ujian tahap 1 Pak Di. Untuk memperebutkan 506 itu tadi. Nah, jika peserta yang tidak lulus di ujian tahap 1 tadi dan peserta lain, antara lain lulusan PPG yang lulusan PPG yang sekarang tidak mengajar dan guru non ASN atau guru honorer di sekolah swasta itu mulai boleh mengikuti di ujian tahap 2. Termasuk yang tidak lulus di ujian tahap 1 bisa memilih kembali formasi yang belum terisi.
nilai passing grade atau capaian di ujian tahap 1 dipertimbangkan kembali. Jika memang hasilnya lebih baik untuk ujian tahap 2, maka nilai itu yang akan dipakai. Jika ternyata ujian tahap 2 masih baik nilai yang di ujian tahap 1, nilai tahap 1 yang dipakai. Itu ujian kedua. Lalu, bagi siapa saja, jadi semua tadi ya, guru yang tidak lolos di ujian tahap 1, guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG yang belum mengajar. Nah, formasi yang tersedia ini akan diperebutkan oleh mereka dan boleh memilih di daerah lain. Misalnya saya ini mengajar guru sejarah di SMP 1, itu boleh memilih di SMP lain, tapi masih dalam satu daerah kewenangan kabupaten kota tersebut. Lalu, jika sampai ujian tahap kedua itu belum terisi semua formasi, maka peserta yang tidak lulus di ujian tahap 2 tadi akan mengikuti kembali ujian di tahap ketiga. Dan bedanya ya, ujian ini boleh memilih lokasi lain di luar daerah kewenangannya. Dan nilai passing grade 1 dan 2 dipertimbangkan. Itulah kebijakan 3 kali supaya benar-benar bisa melakukan itu sesuai dengan kebijakan. Jadi terkait dengan kebijakan dukungan kesehatan terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi guru SMP 3K ini, itu sama mengikuti edaran atau himbauan Inmendagri yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri. Ya, Pak Dirjen GTK itu menginisiasi pertemuan yang tadi pagi diselenggarakan beserta kementerian terkait untuk menyampaikan himbauan atau SOP tentang pelaksanaan ujian tadi, Pak. Jadi kalau tadi pagi ya kita sudah mengumpulkan Pak Dirjen Adil dari Kemendagri, Dirjen Kesmas dari Kemenkes, kemudian dari BKN, dan dari Pak Dirjen sendiri itu, dan juga dari Satgas Penanganan COVID pusat, semuanya protokol kesehatannya sama, Pak Adil. Jadi dan semuanya protokol kesehatan itu sudah dituangkan dalam SOP pelaksanaan ujian yang tertuang dalam juknis kita, juknis pelaksanaan ujian seleksi ASN 3K. Secara garis besar SOP itu mengatur tentang semua standar yang mana standar itu sudah mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh Satgas Covid maupun Inmendagri. Antara lain memang mewajibkan untuk melakukan tes antigen. Kalau di Kemendikbudristek itu menerapkan tesnya itu bukan pada saat ujian, tetapi H-1 ujian. Nanti akan dikomunikasikan kepada seluruh peserta melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dan oleh panitia teknis kita. Setelah itu juga mewajibkan untuk Jawa Madura Bali itu untuk melakukan mereka sudah memenuhi vaksin tahap 1. Namun karena tadi ya dalam forum tadi pagi itu ini wajib untuk mengikuti karena program vaksin adalah program pemerintah, jadi nanti wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Maka kami menyadari bahwa di antara seluruh pendaftar itu masih ada sekitar 35% yang belum vaksin, itu nanti tetap akan difasilitasi vaksinnya pada saat di antara waktu-waktu ujian ini. Jadi itu terkait dengan protokol kesehatan, antara lain kewajiban untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu tidak sedang positif dan juga sudah tervaksin. Selain itu protokol kesehatan yang lain juga terkait dengan prosedur operasional standar dalam pelaksanaan CAT UNBK, itu terkait dengan ruang seleksi, kemudian terkait dengan lokasi tempat uji kompetensi, itu kita sudah mengikuti instruksi Mendagri yang sudah diumumkan pada kesempatan pagi hari.